Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen ini sangat singkat, Prof. Tadi silahkan dilanjutkan sekaligus closing statement. Jadi untuk bisa menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan, itu alat bukti tadi harus memiliki kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Dan ratusan bukti itu artinya memang harus ada relevansi. relevansi. Yang kemudian kedua, saksi satu dengan saksi yang lain juga harus bersesuaian. Sehingga nanti terbentuk sebuah kebenaran material. Ibaratnya itu ada pasal-pasal yang terbelah-belah itu, ketika kemudian dirangkai, itu menjadi sebuah pasal yang utuh. Alat bukti tercerai-berai kemana-mana, digabung menjadi sebuah kebenaran material. Dan itu sudah jelas bahwa dalam konteks menilai alat bukti harus ada relevansinya. Banyak orang yang dihadirkan, kalau tidak ada relevansi, tidak bisa jadi alat bukti. Kalau kemudian menghadirkan ratusan saksi, tapi ternyata tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami secara langsung, atas peristiwa dugaan pidana tadi juga tidak bisa dikualifikasi jadi saksi. Inilah pentingnya nanti dalam proses pembuktian, apakah mampu meyakinkan bagi hakim bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa yang berdasar dari penyidikan dari polisi itu membangun sebuah kebenaran. Tapi sebaliknya bagi terdakwa bisa melakukan pembelaan sehingga kemudian pada akhirnya seandainya di dalam persidangan ada 3 kemungkinan kan, bisa lepas, bisa bebas, bisa dinyatakan bersalah. Perjuangan belum berakhir Mas Roy gitu. Oke. Sebagai penutup. Ya, dengan tidak ditahannya Roy Suryo dan teman-teman yang lain, tentu ini karena ada dukungan publik. Jadi kami sebagai kuasa hukum mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas support, doanya ya. Dan tentu ini juga membuat penyidik waktu itu untuk tidak melakukan penahanan. Memang waktu itu hampir ada upaya untuk ini harus ditahan. Tapi karena dukungan masyarakat yang luar biasa dan juga mungkin... Upaya seperti apa maksudnya? Apa? Upaya untuk ditahan, upaya dari siapa? Dari pihak penyidik. Teman-teman kuasa hukum merasakan juga suasana kebatinan waktu itu. Sudah mau? Sudah mau ditahan? Oh, sudah mulai persiapan, ada dokter kesehatan. Oh, sudah mau dokter Dan kesehatan. Udah bawa gosok gigi dong. Udah bawa gosok gigi dong. Oh enggak, tidak ada persiapan sama sekali. Jadi semuanya mengalir saja, tetapi memang inilah ketukan langit. Tapi karena alasannya karena menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Itu salah satu. Kalau itu mungkin bisa saja, mungkin ini alasan pertimbangan yang disampaikan oleh pihak polisian. Karena takut habis masa penahanan juga. Kalau pemeriksaan panjang kan, nanti bebas demi penahanan. Terus yang kedua bahwa soal apa yang kita diskusikan kita hari ini, ya kita kan semata-mata dalam rangka mengungkap kebenaran. Bukan sekedar kita mengikuti prosedural hukum pidananya, bukan. Ya, sehingga soal ada wacana restoratif justice, saya kira itu sesuatu yang sangat berlebihan. Dengan situasi hari ini, menurut kami, Pak Jokowi ini sudah sangat terpojok. Maka pilihannya dia harus cabut laporan dan menunjukkan ijazah yang terpojok sebagai tersangka. Pak Jokowi yang terpojok. Oh gitu. Dengan adanya fakta-fakta kemarin di sidang KIP itu kan menunjukkan bahwa ini ada masalah besar di UGM, di Polda sendiri. Dan hari ini Pak Jokowi juga sedang di luar negeri. Kan begitu. Saya pikir Pak Jokowi lah yang harus menyelesaikan masalah ini dengan cabut laporan. Dia sebagai seorang negarawan loh. Kalau memang dia mau sebut sebagai seorang negarawan, cabut dong Pak. Nggak bisa. Itu kan dia yang memulai. Dia juga yang mengakhiri. Tidak delik aduan semuanya kan. Oh iya dong. Inilah bentuk gentleman dia kalau memang dia sebagai seorang negarawan. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Edi, closing statement. Jadi kalau kita lihat kemarin waktu pemeriksaan ya, saya juga tadinya khawatir juga Ditahan. Pak Rosin ditahan. Tapi saya lihat di sini adalah Bisik-bisik internalnya apa waktu itu? kalau kita lihat ini asal apa yang menjadi hasil penetapan kemarin ya, bahwasanya tidak diberikan penahanan ya. So, tadi saya kira di situ polisi berusaha untuk profesional ya, dengan menghargai apa yang menjadi permintaan ya. Ada usulan untuk mengajukan saksi yang meringankan ya. Saya kira memang dalam aturan memang boleh ya. Satu saksi yang memberatkan, satu saksi yang meringankan, dan itu dilakukan oleh Pak Surya dan kawan-kawan ya. Artinya di sini kalau kita lihat polisi berusaha untuk profesional dan berusaha untuk menempatkan kasus ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan kemarin melalui menetapkan tidak untuk melakukan penahanan. Dan di sini kalau kita lihat adalah alasan lain karena polisi atau penyidik melihat bahwasanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan sangat kooperatif. Itu yang menjadi perhatian. Oke, baik. Tidak perlu ditahan. Boleh lolos. Lolos. Ya, jadi apapun yang akan terjadi, ya mau Masih itu panjang ini ya, Mas, ya? mau itu skenario mau ada SP3, mau ada pencabutan, mau ada restoratif, ya, tapi kami tetap berpegang pada prinsip ilmiah, ya, gitu. Jadi
ilmiah dilawan dengan ilmiah, buku dilawan dengan buku. Tapi sebenarnya kembali persoalannya, yaitu keterbukaan dan kejujuran saja, dan juga kenegarawanan. Kalau dari awal tunjukkan saja ijazahnya, ya selesai, ya gitu. Mungkin orang takut tunjukkan ijazahnya, katanya di ijazah itu ada data pribadi. Nggak ada, yang ada data pribadi itu KTP. Oh, saya KTP aja saya tunjukkan nih, ini KTP nih. Jadi nggak ada data pribadi, KTP aja tunjukin, apalagi ijazah kita tunjukin. Kalau itu tunjukkan, selesai. Contohnya ada Obama, kemudian Bung Hatta tuh. Nih, kaos tanda penduduk Indonesia, ya ada ini kayaknya. Oke. Mas, kalau misalnya pra peradilan itu menjadi solusi? Saya kira enggak ya, kita berterima kasih kepada kepolisian, ya gitu. Karena apa? Karena sudah benar. Ya sekarang alasan penahanan apa? Kalau kemudian dipanggil nggak datang, panggil pertama aja, belum dipanggil aja saya tanya kok saya dipanggil kapan? Gitu. Kalau kita datang pada jamnya, tidak akan menghilangkan barang bukti, ya. Kemudian juga tidak akan tidak akan melarikan diri lah. Ngapain saya juga bukan pelari, Prof. Mengulangi perbuatannya? Ya. Tidak mengulangi perbuatannya. Loh, mana yang mengulangi perbuatannya? Oh, perbuatannya sudah selesai. Ya kan gitu. Kita tinggal mengilmiahkan saja buku itu ya. Adik-adik silakan kalau mau ngundang untuk seminar buku Jokowi White Paper silakan ya. Bang David penutup closing statement silakan. Sebenarnya kasus Mas Roy ini kan pertama mens reanya udah dapat ya, niat jahatnya udah dapat ya. Jadi kalau misalnya niat buat buku kemudian penelitian kan semuanya niatnya udah lain memang untuk menghancurkan Pak Jokowi. Satu, kemudian actus reusnya ya, perbuatan jahatnya juga sudah terjadi kan. Setiap hari muncul di berbagai media sosial apa segala macam menafikan apa segala menista sampai kepada kuburan beliau apa semua ini sudah bagian dari kejahatan itu. Jadi 2 poin ini udah clear. 2 kubur bahwa Mas Roy dan kawan-kawan belum ditahan itu bagian dari diskresi para penyidik di sana dan kita hargai itu. Kami memberi apresiasi pada kepolisian karena gini, kasus ini harus dijadikan sebagai momentum mengembalikan nilai-nilai peradaban bangsa ini terhadap kesantunan, kesopanan ya, adat ketimuran kita menghargai para pemimpin kita, menghargai para institusi-institusi yang dimiliki Republik ini. Kalau kita nggak patut pada hukum, maka akan hancur negara ini. Kita nggak menghargai lembaga-lembaga yang menciptakan manusia-manusia hebat sekelas UGM akan rusak negara ini. Ya, itu yang paling penting. Kemudian janganlah melakukan delegitimasi terhadap semua proses-proses itu karena kalau kita sendiri orang yang pernah seperti Mas Roy diproses di UGM lalu kemudian menafikan sendiri UGM, siapa lagi yang mau menghargai UGM kalau bukan Anda? Nah, kemudian yang berikut, kepolisian ini harus cepat mengambil langkah ya, mengambil langkah. Proses ini juga kita hargai dan mudah-mudahan cepat proses persidangannya supaya ada kepastian hukum. Karena di dalam hukum itu kan ada 3 asas ya, asas kepastian, asas keadilan bagi Pak Jokowi dan asas manfaat hukum. Asas manfaat hukum adalah memberikan pendidikan bahwa dalam kebebasan kita berbicara, kebebasan demokrasi kita itu harus ada kesopanan, kesantunan karena di sebelah kebebasan kita ada hak orang lain yang jangan dilanggar. Jangan dihujat orang lain atas nama kebebasan kita berbicara, atas nama kebebasan demokrasi. Nah itu bangsa itu harus dididik pada titik itu, maka kepolisian harus memberikan efek pendidikan, efek jera dari proses hukum ini supaya anak-anak bangsa ini tidak lagi melakukan hal yang sama. Ada asas jangan kelama-lamaan. Saya kira itu. Oke, baik, mohon aplaus. Terima kasih juga bagi adik-adik mahasiswa yang sudah hadir bersama kami. Saya tutup, di balik tuduhan dan bantahan selalu ada ruang untuk kebenaran. Namun satu hal tetap jadi ujian, apakah prosesnya kemudian berkeadilan atau justru meninggalkan keraguan. Dan pada akhirnya bukan siapa yang keras bersuara, tapi siapa yang mampu membuktikan fakta-fakta yang ada. Saya Elvira Khairunisa, kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Selamat malam.